Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, SHMH. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Fatmalatus Syarifah. Yang kedua, Muhammad Azril Hidayah. Dan yang ketiga, Muhammad Ja'far Shodiq. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sebab-sebab hukum harus ditaati yang terdiri dari beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, kepentingan bersama. Yang kedua, sifat maksa hukum. Yang ketiga, pencapaian keadilan. Yang keempat, mencegah kekacauan. Dan yang kelima, menjamin hak dan kewajiban. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kepentingan bersama. Kepentingan hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum dengan menaati hukum, menciptakan lingkungan yang aman, damai sehingga hak-hak manusia dapat terpenuhi. Yang kedua, sifat hukum memaksa. Hukum memiliki sifat yang memaksa, yaitu setiap orang mewajibkan harus menaati hukum itu sendiri. Pelanggaran hukum menimbulkan sebuah sanksi atau baik berupa benda, hukuman penjara, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu penciptaan keadilan. Ketaatan terhadap hukum menciptakan keadilan terhadap masyarakat. Jika masyarakat tidak menaati hukum itu sendiri, maka akan menimbulkan ketimpangan terhadap sosial dan konflik. Yang keempat, mencegah kekacauan, yang dimana hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jika hukum tidak ditaati oleh masyarakat, maka masyarakat akan dalam kondisi anarki, yang dimana tidak ada hukum yang melekat di dalamnya, sehingga konflik dan kekerasan akan terjadi semakin banyak. Baik, yang terakhir, menjamin hak dan kewajiban. Jadi, hukum akan menjamin hak-hak individu serta menciptakan kewajiban terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi, hukum harus ditaati karena menjamin kepentingan bersama, menciptakan stabilitas kedaulatan negara, mewujudkan keadilan Aristoteles, mencegah kacauan kontrak sosial, dan melindungi hak serta kewajiban rule of law. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang mengapa hukum harus ditaati, yang terdiri dari beberapa poin di dalamnya. 1. Menjaga ketertiban dan kedamaian. 2. Melindungi hak dan kewajiban. 3. Menjamin keadilan. Yang keempat, menghindari saksi. Yang kelima, memperkuat kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, menjaga kehormatan dan moralitas. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu menjaga ketertiban dan kedamaian, yang lebih berkaitan dengan fungsi instrumental hukum atau stabilitas sosial daripada keadilan secara spesifik. Dan yang kedua, yaitu melindungi hak dan kewajiban, yang berkaitan dengan keadilan. Keadilan menurut teori Aristoteles yaitu melibatkan pemberian apa yang menjadi hak setiap orang. Dan yang ketiga adalah menjamin keadilan, yang ada di teori Aristoteles yang ada di poin kedua, yaitu menegaskan peran hukum dalam menciptakan keadilan. Baik, yang keempat, menghindari saksi. Ini lebih berkaitan dengan teori utilitarian atau pencegahan pelanggaran hukum daripada aspek keadilan Aristoteles. Yang kelima, memperkuat kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, karena Aristoteles melihat hukum sebagai saranan mendukung kehidupan masyarakat. Dan terakhir, menjaga kehormatan dan moralitas.
Jadi Aristoteles mendukung aspek ini karena pentingnya keutamaan moral dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adalah landasan penting bagi keberlangsungan hidup bersama. Ketaatan pada hukum bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sebagai dari komunitas sosial. Dari penjelasan yang disampaikan mencangkup elemen-elemen dari berbagai teori etika, tetapi poin-poin seperti keadilan dan kehidupan bermasyarakat paling erat hubungannya dengan teori Aristoteles. Oleh karena itu, pandangan tersebut tidak secara eksklusif didasarkan pada teori Aristoteles, melainkan merupakan perpaduan dari berbagai pendekatan etis.